Hidup lagi banyak masalah, usia semakin bertambah. Lah, si doi malah ngajak nikah. Ya itu masalah Anda, bukan masalah saya. Puluh. Biar jadi ke penghulu, ya minimal subscribe dulu. Di awal cerita terdapat kisah legenda, di mana bumi yang masih dihuni para dewa membuat ras manusia menderita. Athena yang merupakan dewi perang dan kebijaksanaan memiliki kemampuan untuk memusnahkan kehidupan. Namun alih-alih menindas manusia, Athena justru melindungi dan memerangi para dewa. Oleh karena itu terjadi perselisihan yang membuat nyawanya terancam. Para kesatria muda pemberani dari penjuru bumi mengabdi untuk melindungi Athena. Mereka belajar memanfaatkan kosmo atau kekuatan bintang-bintang. Seiring berjalannya waktu, eksistensi para dewa di bumi telah mundur dan dianggap sebagai mitos. Namun kita diberitahu pada 18 tahun yang lalu, Athena terlahir kembali dan bereinkarnasi dalam wujud bayi manusia yang tak berdaya. Terlihat seorang kesatria berzirah emas mengorbankan nyawanya demi melindungi bayi itu. Setibanya di bumi, reinkarnasi sang dewi ditemukan dan diadopsi oleh sepasang suami istri. Scene berpindah pada seorang pemuda tampan bernama Seiya. Dikisahkan jika Seiya kecil belajar bela diri dan berlatih setiap hari bersama kakak perempuannya yang bernama Patricia. Nice try, but not tonight. Tap out. No! Namun terdapat tragedi, di mana di tengah pelatihan kekuatan kosmo dalam diri saya bereaksi dengan kalung Pegasus yang kakaknya gunakan. No, Seiya! Don't! Setelah kejadian itu, saya harus pasrah mendapati sang kakak yang didatangi oleh beberapa orang misterius dan dibawa pergi dan tak kembali hingga saat ini. Kembali ke masa sekarang, kita diberitahu jika saya berprofesi sebagai petarung jalanan. Selain untuk memenuhi kebutuhan, cara ini digunakan untuk mencari informasi keberadaan sang kakak. Beralih ke arena, terlihat seorang pria dengan postur tinggi bernama Jackie yang akan menjadi lawan kali ini. Meski didapuk sebagai pendatang baru, saya sama sekali tidak ragu apalagi gentar. Meski perbedaan postur di antara mereka cukup besar. Pertarungan di antara mereka pun dimulai. Di sini kita diperlihatkan dengan gaya berkelahi dari saya yang hanya menghindar dan menari, sambil sesekali meluapkan serangan balik. Meski terbilang unik, hal itu membuat Cassius yang merupakan pengurus tempat ini kesal, dan menyuruhnya untuk bertarung dengan serius. Namun seperti remaja pada umumnya, saya justru menghampiri dan menendang cerutu Cassius. Alhasil hal itu membuatnya murka dan memutuskan untuk turun ke arena. Di sini terlihat jika Cassius sangat kuat dan berhasil menyingkirkan Jackie hanya dengan satu kali tendangan. Kemudian saya menjadi sasaran dan dibuat tak berdaya seolah menegaskan jika menantangnya merupakan kesalahan. Ketika saya tak berdaya dan hampir kehilangan kesadaran, tiba-tiba muncul ingatan sang kakak dan gambaran Dewi Athena. You give up. Di saat saya akan dibanting, tiba-tiba kekuatan kosmo dalam dirinya terpancing. Setelah terjadi ledakan energi, saya seakan mendapat kekuatan dan berhasil mengembalikan keadaan. Namun bukannya menghabisi Cassius, saya memutuskan untuk pergi dan keluar dari arena. Ketika saya sedang berkemas, tiba-tiba dia dilempari oleh pria bernama Docretes. Saya pun diberitahu jika ada seseorang yang ingin menemuinya. Meski sempat menolak, saya akhirnya tidak dapat menolak ketika Docretes mengatakan jika orang yang ingin menemuinya mengetahui keberadaan Patricia. Berpindah pada Cassius, yang terlihat masih kesal, kemudian dia menelpon bosnya dan memberi informasi jika orang dengan kekuatan kosmo yang dia cari telah ditemukan. Kembali pada Seiya yang tiba di lokasi pertemuan, lalu dia menghampiri Almankido, yang kemudian menjelaskan jika kejadian sebelumnya merupakan ledakan energi kosmo, dan hal itu membuat dirinya akan dicari mantan istrinya yang bernama Gurat. Seiya pun diberi tawaran untuk ikut bersamanya atau melawan pasukan Gurat. Di tengah percakapan, tiba-tiba pasukan Gurat telah menemukan lokasi mereka. Dalam situasi ini, saya tidak memiliki pilihan dan memutuskan untuk ikut bersama Alman. Meski memiliki damage yang mengerikan, upaya ini sama sekali tidak dapat melumpuhkan pasukan prototipe yang mengenakan pakaian khusus tak tertembus. Kemudian mereka melarikan diri menggunakan mobil berlapis baja sambil diikuti pesawat luar angkasa yang memburu mereka. Di sini kita diperlihatkan dengan skill mengemudi dari om berkepala botak. Sopir Kombogoran Sukabumi mah lewat ini mah bos.
Postman. Meski hampir diledakkan, mereka berhasil memasuki terowongan dan lepas dari pengejaran. Di saat saya akan mempertanyakan kejadian barusan, Marlock tiba-tiba membius saya dan pergi membawanya. Ketika saya tidak sadarkan diri, dia kemudian bermimpi tentang ingatan masa lalunya, di mana pada malam hari Patricia membangunkan saya dan memintanya untuk bersembunyi. I have to make sure these people don't find you. Promise you won't come out. Tiba-tiba Gurad bersama pasukannya datang ke tempat mereka. Di sini kita menjadi tahu jika Patricia sebenarnya melakukan ini demi melindungi saya. Ketika saya tersadar, tiba-tiba dia terkejut karena sudah berada di dalam pesawat. Saya kembali protes ketika dia panik pesawat akan mendarat dan melihat tidak terdapat landasan di bawahnya. Namun dia kembali kesal ketika tahu jika pesawat itu dapat mendarat secara vertikal. Setibanya di dalam, Alman kemudian menunjukkan koleksi barang antik yang selama ini dia kumpulkan. Di sini kita dapat menyimpulkan jika Alman Kiddo merupakan orang yang terobsesi dengan sejarah dan rahasia dari para tokoh mitologi. Kemudian dia mulai menanyakan pendapat saya tentang Dewi Athena. Setelah itu Alman juga memberitahu jika Athena telah bereinkarnasi menjadi manusia. Mendengar hal itu saya berkata jika Alman sudah gila. Namun beberapa saat kemudian, Xena yang merupakan reinkarnasi Dewi Athena datang menghampiri mereka. Kemudian dia memberikan sebuah kotak yang berisi kalung Pegasus yang dikenakan Patricia. Alman pun menjelaskan jika itu merupakan benda yang dapat memberi saya armor khusus yang menjadikan kesatria Pegasus. That is the key to the Pegasus armor. I suppose you've never heard of Marin, the Silver Knight. Give me a little present, expect me to help you out? Namun sebelum saya dapat menggunakannya, dia harus belajar mengendalikan energi kosmo dalam tubuhnya. Alman pun meminta agar saya berlatih pada kesatria perak yang bernama Marin. Di tempat lain, terlihat Gurad bersama anak buahnya mendatangi Cassius. Terlihat anak buahnya yang bernama Nero mencoba memeriksa arena. Dia pun mendapati jika laporan Cassius benar adanya. Nero juga menduga jika saya kini dibawa ke tempat Sienna. Kemudian Gurad mengajak Cassius untuk menjadi anak buahnya. Namun Nero tampak tidak setuju dan berkata jika Cassius tidak berguna karena sebelumnya telah dikalahkan saya. Di tempat lain, saya yang terlihat sedang makan bersama Xena mulai basa-basi dengan bertanya bagaimana rasanya menjadi Dewi Athena. Lalu Xena menjawab, Rasanya anjing banget. jika dia saat ini hanyalah manusia, namun semakin hari energi kosmo dalam dirinya seringkali tak terkendali. Benar saja beberapa saat kemudian Xena menggerang kesakitan. Sorry if I... Just get away from me! Seluruh jendela di rumah itu pun secara otomatis tertutup dan memperlihatkan Xena yang mengeluarkan cahaya ungu dari dalam dirinya. Melihat hal itu, saya yang mulai ragu kini mempercayai ucapan Alman. Kemudian Alman pun datang dan berhasil menenangkan Xena. Setelah situasi telah kembali normal, Alman pun menjelaskan jika Xena mengalami kesulitan akibat menahan energi kosmo Athena dalam tubuh manusia. Dia juga memberitahu jika rumah ini akan secara otomatis tertutup dan memblokir energi kosmo agar Gurad tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Kembali pada Cassius yang terlihat sedang sparring melawan salah satu pasukan Gurad. Terlihat dia sangat kesulitan mengatasi armor prototype yang lawannya gunakan. Break him the prototype. Setelah Cassius kalah, Gurad pun menawarkan untuk memberikannya kekuatan. Cassius yang masih dendam pada saya akhirnya menyetujui tawaran Gurad. I'll do it for free. Can I kill him? Di sore hari, kita diperlihatkan dengan saya yang sedang mengulang tarik di pinggir pantai sembari menikmati senja. Kemudian datang Xena yang menghampiri sembari basa-basi menanyakan kabarnya. I'm good. Like, you alright? I'm better. I got us. Di sini saya mengungkapkan kalau dia masih tidak percaya jika Xena merupakan Dewi Athena. Namun Xena mengungkapkan jika itu tidaklah terlihat hebat karena banyak orang yang menginginkan kematiannya, termasuk sang ibu angkat yaitu Gurad. Meski begitu, keberadaan Alman cukup membuatnya tenang, di mana kasih sayang yang Xena dapat lebih dari sekedar ayah angkat, yang sangat dia cintai lebih dari apapun di dunia ini. Merespon hal itu, saya mulai terbuka. Dia juga bercerita tentang sang kakak yaitu Patricia yang dianggap sebagai dewi pelindung dalam hidupnya. Lalu saya mempertanyakan tentang keberadaan satria perang yang dapat melatihnya untuk mengendalikan kosmo. Dia pun bertekad untuk menjadi kesatria Pegasus agar dapat dia gunakan untuk mencari keberadaan sang kakak. Well, that might be hard for you to understand. Di tempat lain, terlihat seorang pria yang sedang tersiksa karena Gurad sedang melakukan penyerapan energi kosmo dari tubuhnya. Setelah semua energi dalam tubuh habis terkuras, pria itu pun tewas. It'll be ready to... Any issues? Just one.
Kemudian Nero melaporkan jika prosedur prototipe telah selesai dan akan siap digunakan besok. Nero yang masih tidak terima kembali mempertanyakan alasan Gurad memilih Cassius. Namun Gurad menjawab, itu semua karena Nero telah gagal menangkap Seiya yang keburu diselamatkan Alman. Di sini Gurad menjelaskan situasi saat ini di mana mereka harus segera menemukan Sienna sebelum dia menjadi Dewi Athena sepenuhnya. Belum lagi situasi semakin tidak menguntungkan karena sekarang terdapat kesatria Pegasus yang melindunginya. Sebelum pergi, Nero menyarankan untuk menanyakan keberadaan Sienna pada tahanan mereka, dan ternyata tahanan yang dimaksud adalah Doc Reds yang sebelumnya dibawa untuk disandra di sana. Keesokan harinya, Seiya memutuskan untuk pergi ke tempat Merin dengan diantar Marlock. Sebelum dia pergi, Sienna menghampiri sembari memberikannya bekal. I just figured you could focus more on your training. Ketika berada di dalam pesawat, Marlock menegur Seiya untuk jangan berani mendekati Sienna karena tidak ada dalam sejarah seorang dewi memiliki suami. Diomelin nggak tuh? Singkat cerita, Seiya telah tiba di lokasi, namun pesawat tiba-tiba berhenti. Kemudian Marlock menunjuk ke sebuah bukit dan meminta Seiya untuk melanjutkan perjalanan sendirian. Okay, just drop me off up there. Not how it works. Di tengah pendakian, Seiya terlihat kesulitan akibat melakukan pendakian tanpa menggunakan pengaman. Namun dengan tekad pantang menyerah, Seiya akhirnya bertemu dengan kesatria perak yang bernama Merin. Di sini kita diperlihatkan jika Merin merupakan seorang perempuan. Merin kemudian bertanya alasan Seiya menemuinya. Seiya kemudian menunjukkan jika dia merupakan kesatria Pegasus dan meminta Merin untuk melatihnya. Namun Merin mengatakan jika kesatria Pegasus itu pemberani, baik hati dan memiliki tekad untuk melindungi sang dewi. Meski Seiya seorang pemberani dan baik hati, tapi dia masih terlihat ragu dengan alasannya menjadi kesatria Pegasus. Setelah percakapan singkat, tiba-tiba Merin melompat dan membuat Seiya kebingungan. Humble. Check. I just got up here! Ketika berada di puncak bukit, Seiya mendapati jika sebagian bebatuan di tempat ini tidak terpengaruh gravitasi. Lalu secara tiba-tiba Merin muncul kembali di belakangnya. Di sini Seiya mulai diuji. Merin kemudian mengambil sebuah batu dan meminta Seiya untuk memecahkan batu itu. Seiya yang sedikit ragu, kemudian mencoba melakukannya. I told you this was stupid. Dan alhasil, Seiya mengerang kesakitan. Kemudian Merin memberikan tutorial dan berhasil menghancurkan batu tersebut dengan cara dikepal. From the same atoms. A knight can make it explode. Untung yang dikepal batu, bukan biji. Kemudian Merin menginstruksikan untuk fokus dan mengosongkan pikiran agar Seiya dapat merasakan kekuatan kosmo dalam dirinya. Dan benar saja kekuatan kosmos Seiya bereaksi. Namun akhirnya, Seiya tetap tidak bisa akibat bayangan sang kakak yang mengganggu konsentrasinya. Alhasil itu sempat membuat Seiya menyerah dan berkata jika dia mungkin bukan kesatria Pegasus. Tapi Merin kembali meyakinkan Seiya dan mengajaknya untuk melakukan latihan selanjutnya. Are you ready to start your training? Di tempat lain terlihat Cassius telah berhasil menyelesaikan proses prototipe. Namun dia terlihat kesal setelah menyadari jika Gurad telah merubahnya menjadi cyborg. Entah apa alasannya, Cassius tetap menerima karena dendam pada Seiya. Meski mengorbankan masa depan si Johnny yang tidak mungkin bisa berfungsi lagi. Pilihan macam apa itu? Rugi dong! Kembali lagi pada pelatihan Seiya, Merin mengajaknya untuk melakukan sparring sebagai ujian pelatihan berikutnya. Seiya pun menerima meski dengan sedikit terpaksa. Kita pun diperlihatkan Seiya yang jelas sangat kesulitan melawan kesatria perak. Kemudian kita diperlihatkan dengan kosmo milik Merin yang tidak segan-segan mengeluarkan ultimate-nya. Saking kuatnya serangan itu hingga mampu menghancurkan tiang yang terbuat dari batu. Berpindah pada Sienna yang kembali tidak dapat mengontrol energi. Dalam mimpinya Sienna mendapat gambaran masa depan di saat dia benar-benar telah menjadi Dewi Athena sepenuhnya. Dalam mimpi itu dia menyaksikan jika dunia benar-benar mengalami kehancuran.
Bahkan terlihat Sienna yang berusaha tidak mampu menghentikannya. Untung saja Alman Kidok kemudian datang ke kamarnya dan berusaha menenangkan Sienna. Kemudian dia pun bercerita dengan penglihatan dalam mimpinya, di mana seluruh bumi hancur karena ulah Athena. Sebagai ayah yang baik, Alman mencoba meyakinkan Sienna dan berkata jika itu hanya mimpi buruk biasa. And you're my baby girl. Most loving. Hari demi hari telah saya lewati dengan jiwa pantang menyerah. Ketika sedang berlatih bersama Marin, saya seakan mendapat dejavu seperti masa di mana dia berlatih bersama Patricia. Mind and body must become one from within. Setelah melewati usaha yang keras, saya akhirnya dapat meledakkan bongkahan batu. Setelah itu tiba-tiba kalung Pegasus yang ia kenakan bereaksi, sebagai tanda jika saya telah dapat armor Pegasus. Meski belum sempurna dan hanya 30% dari kekuatan aslinya, namun itu cukup membuat saya menjadi seorang kesatria. Setelah itu terlihat saya menggerang kesakitan, kemudian dia mendapat gambaran kejadian di masa lalu, di mana Gurad dan pasukannya datang dan membawa Patricia. Namun dia mendapati jika Alman berada di lokasi dan menjadi saksi mata di saat Patricia dibawa. Alhasil saya pun menjadi murka dan berniat menemui Alman. Namun niatnya dihentikan Marin dengan alasan jika latihannya belum selesai. Kemudian mereka berdua bertarung kembali. Meski saya kini telah mendapatkan kekuatan dan pertarungan mereka cukup seimbang, saya sama sekali belum bisa mengalahkan Marin. Ketika saya kembali ke bentuk manusia, dia kemudian berkata kepada Marin untuk membiarkannya pergi atau membunuhnya saat ini. Dengan penuh emosi, saya bertujuan untuk menuntut penjelasan. Terlihat para ajudan Alman mencoba menghentikannya. Untung saja Sienna pun datang dan berhasil menenangkan Seiya. Seiya! Took Patricia. He was in on it. No, you don't want to do that. You don't understand. Come with me. Tell you what really happened to your sister. Dia kemudian berkata jika dia akan menjelaskan semuanya. Lalu mereka berdua pun pergi ke suatu tempat. You must not leave. Lalu Sienna berterus terang dan membenarkan semua yang saya katakan tentang kebenaran penculikan Patricia. Namun dikarenakan Patricia-nya tidak memiliki Cosmo, dia pun dibebaskan. Baik Sienna ataupun Alman, mereka tidak mengetahui keberadaannya saat ini. Karena dia dan Alman melarikan diri dari tempat Gurad dan meninggalkan Patricia dan para sandera lainnya. Namun dia meyakinkan saya jika kakaknya baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan pesawat Gurad. Ketika Sienna bergegas kembali, saya memberikan saran untuk membawanya pergi melarikan diri. Namun Sienna memilih menyelamatkan ayahnya. Kemudian kita diperlihatkan dengan pertarungan antara pasukan Gurad dan melawan para ajudan Alman. Meski pasukan Gurad sangat kuat, namun kita disuguhkan dengan aksi heroik Marlock yang berhasil menembus armor pasukan dengan senjata khusus. I really need to get to this ship. How do you like my Jagoan aing ini mah fix. Setibanya di lokasi, saya dihampiri Cassius yang telah menggunakan armor khusus. Namun nampaknya saya belum bisa mengendalikan armor Pegasus sepenuhnya. Alhasil dia kesulitan dan dibuat tak berdaya oleh Cassius. Di dalam rumah, terjadi reuni mantan di mana Alman berhadapan dengan Gurad. Di sini Gurad dengan sopan meminta Alman untuk menyerahkan Sienna. Namun Alman yang jelas tidak terima mengajak Gurad untuk mati bersama dengan meledakkan sebuah bom. Pilihan macam apa itu? Rugi dong! Namun naas, niatnya tidak berhasil karena Gurad berhasil selamat, sedangkan Alman mati dengan tragis. Go, go, go! Saya yang tidak terima dan terlihat putus asa dengan semua kejadian yang disaksikan. Setibanya di markas, Gurad pun melakukan penyerapan energi dari sang Dewi Athena tersebut. Terlihat proses ini menyebabkan Sienna sangat menderita.
Setelah sempat pingsan, Seiya kemudian mengajak Marlock untuk pergi menyelamatkan Sienna. Di tengah perjalanan, mereka mengalami kesulitan karena serangan pada pesawat yang mereka gunakan. Mau tidak mau, Seiya harus melompat dan berhasil mengaktifkan armor kesatria Pegasus dalam wujud sepenuhnya. Setibanya di lokasi, Seiya kemudian beraksi. Bermodalkan armor sempurna, Seiya membuat para pasukan Gurad menjadi tak berguna. Bahkan Cassius berhasil dilumpuhkan hanya dengan satu tendangan. Out of the way. He's mine. Kembali pada proses penyerapan, Gurad yang melihat Sienna tersiksa akhirnya merasa iba. Kemudian dia meminta Nero untuk menghentikan proses ini. Namun secara mengejutkan, Nero menentang perintah dan memilih melanjutkan proses penyerapan. Alhasil terjadi perselisihan yang memperlihatkan Nero yang sebenarnya merupakan seorang kesatria Phoenix. Setelah melumpuhkan Gurad, terlihat Nero seperti menyerap kekuatan dari dalam tubuh Gurad. Namun beberapa saat kemudian, pahlawan kesiangan pun datang. Kita pun disuguhkan dengan pertarungan epik antara kesatria Pegasus melawan kesatria Phoenix. Keep telling me that. Namun di tengah pertarungan berlangsung, tanpa disadari proses penyerapan telah selesai. Namun bukannya membuat Sienna tak berdaya, proses itu menyebabkan Sienna kini menjadi Dewi Athena sepenuhnya. Melihat hal itu, Nero berusaha menghentikan Sienna. Namun usahanya nampak percuma, bahkan membuat armor kesatrianya musnah. Hal yang ditakutkan pun terjadi, di mana kebangkitan Sang Dewi benar-benar menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Seiya yang mencoba berusaha akhirnya berhasil menyadarkan Sienna kembali. I don't think that you can stop Athena. Setelah menjadi Dewi Athena, terlihat Sienna mendapat skin baru dengan perubahan pada rambut dan bola mata yang menjadi ungu. Tapi bukan berarti janda ya adik-adik. Ketika Seiya mengajaknya pergi, Sienna pun menyempatkan diri untuk menghampiri ibu akadnya yaitu Gurad. Kemudian dia menggunakan kekuatan Dewi Athena yang kini dia miliki untuk memulihkan tubuh Gurad sepenuhnya. Setelah sedikit percakapan, Sienna kemudian meninggalkannya. Di tengah perjalanan, Sienna yang melihat semua kerusakan di sana mulai bertanya pada Seiya, apakah ini benar-benar ulah Athena? Kemudian dia melihat Marlock yang nampak selamat. Are you okay? I'm okay. Namun di sisi lain, Nero menatap tajam ke arah mereka dan terlihat menggenggam kalung emas yang sebelumnya dia dapat dari Gurad. Film kemudian diakhiri dengan Seiya dan Sienna yang berada di tempat Marine. Seperti biasa, sembari menikmati senja, Seiya kemudian mulai menanyakan tentang tujuan mereka saat ini. Sienna pun bercerita, jika kebangkitan Dewi Athena akan menyebabkan para dewa kuno mengincarnya. Untuk mengantisipasi perang, mereka bertujuan untuk mengumpulkan para kesatria lain. Dan film pun selesai. Anjay gak tuh?